Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Noviani dari Prodi Ilmu Komunikasi A, jurusan Dharma Duta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang media tradisional sebagai media penyaluran komunikasi ke pedesaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sistem komunikasi pedesaan. Sistem komunikasi pedesaan mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu komunikasi yang lebih banyak dilakukan melalui komunikasi antarpersonal. Definisi komunikasi interpersonal menurut Joseph A. De Vito adalah komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan umpan baliknya. Hal ini disebabkan masyarakat desa hanya percaya kepada opinion leader dan belum percaya sepenuhnya dengan media massa yang sejalan dengan tingkat pendidikan. Sistem komunikasi pedesaan dapat diartikan sebagai seperangkat hal terkait proses penyampaian pesan yang berhubungan satu sama lainnya dan membentuk suatu keseluruhan dalam lingkup pedesaan. Berikut ini ada 3 media yang berpotensi menyebarkan informasi ke masyarakat pedesaan, yaitu ada media rakyat, koran masuk desa, dan media tradisional. Di kesempatan ini saya akan membahas salah satu media penyebaran informasi ke pedesaan, yaitu media tradisional. Apa itu media tradisional? Di berbagai daerah di Indonesia, media komunikasi tradisional tampil dalam berbagai bentuk dan sifat, sejalan dengan variasi kebudayaan yang ada di berbagai daerah. Misalnya, tudung si pulung atau duduk bersama, mabulo si batang atau kumpul bersama dalam sebuah pondok bambu di Sulawesi Selatan, dan selapanan atau peringatan pada hari kelahiran ke-35 di Jawa Tengah. Ini boleh dikatakan sebagai beberapa contoh media tradisional di kedua daerah ini. Di samping itu, boleh juga ditunjukkan dengan sebuah instrumen tradisional seperti kentongan yang masih banyak digunakan di Jawa. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang mengandung makna yang berbeda, seperti adanya kematian, kecelakaan, kebakaran, pencurian, dan sebagainya kepada seluruh warga masyarakat desa jika ia dibunyikan dengan irama-irama tertentu. Adapun bentuk-bentuk media tradisional yang pertama yaitu cerita prosa rakyat berupa mite, legenda, dan dongeng. Yang kedua ada ungkapan rakyat berupa peribahasa dan pepatah. Yang ketiga ada puisi rakyat. Yang keempat ada nyanyian rakyat. Yang kelima ada teater rakyat. Yang keenam gerak isyarat yang memincingkan mata, tanda cinta. Yang keenam ada alat pengingat yang berupa mengirim sir-sirih berarti meminang, dan alat-alat bunyi-bunyian seperti kentongan, gong, beduk, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi media tradisional. Yang pertama sebagai sistem proyeksi. Folklore menjadi proyeksi angan-angan atau impian rakyat jelata, juga sebagai alat pemuas impian masyarakat yang termanifestasi dalam bentuk stereotip dongeng. Contohnya adalah cerita bawang merah dan bawang putih. Cerita ini hanya rekaan tentang angan-angan seorang gadis desa yang jujur, lugu, menerima apa adanya, meskipun diperlakukan buruk oleh saudara dan ibu tirinya. Namun pada akhirnya berhasil menikah dengan seorang raja. Cerita ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur baik pada orang lain dan sabar akan mendapat imbalan yang layak. Yang kedua sebagai penguat adat. Cerita Nyi Roro Kidul di daerah Yogyakarta dapat menguatkan adat, bahkan kekuatan Raja Mataram.
Seseorang harus dihormati karena mempunyai kekuatan luar biasa yang ditunjukkan dari kemampuannya memperistri makhluk halus. Nah, rakyat tidak boleh menentang raja, sebaliknya rasa hormat rakyat pada pemimpinnya harus dipelihara. Cerita ini masih diyakini masyarakat, terlihat ketika masyarakat terlibat dalam upacara labuhan atau sesaji kepada makhluk halus di pantai Parangkusumo. Yang ketiga, sebagai alat pendidik. Contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Cerita ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur, baik pada orang lain dan sabar, akan mendapatkan imbalan yang layak. Yang keempat, sebagai alat paksaan dan pengendali sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi. Contoh ceritanya yaitu kata yang congkak, dapat dimaknai sebagai alat pemaksa dan pengendali sosial terhadap norma-norma dan nilai masyarakat. Nah, cerita ini menyindir kepada orang-orang yang banyak bicara namun sedikit bekerja. Yang terakhir yaitu media tradisional. Pada masa silam, media tradisional pernah menjadi perangkat komunikasi sosial yang penting. Namun, kini penampilannya dalam masyarakat telah surut. Di Filipina, Choseteng dan Nemenso dalam Jahi tahun 1988 melaporkan bahwa surutnya penampilan media ini disebabkan karena yang pertama, diperkenalkan media massa dan media hiburan modern seperti media cetak, bioskop, radio, dan televisi. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah yang mengakibatkan berkurangnya penggunaan dan penguasaan bahasa pribumi, khususnya Tagalog. Yang ketiga, semakin berkurangnya jumlah orang-orang dari generasi terdahulu yang menaruh minat pada pengembangan media tradisional ini dan berubahnya selera generasi muda. Nah, di Indonesia sendiri situasinya kurang lebih sama. Misal beberapa perkumpulan sandiwara rakyat yang masih hidup di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang biasanya mengadakan pertunjukan keliling di desa-desa ternyata kurang mendapat penonton atau perhatian setelah TV masuk ke desa. Hal ini mencerminkan bahwa persaingan media tradisional dan media modern menjadi semakin tidak berimbang. Terlebih lagi setelah masyarakat desa mulai mengenal media hiburan modern seperti kaset video. Sekian tadi dari presentasi saya. Jika ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.